Halo, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah Aletra L8 kami. Yes, Aletra yang sangat amat berguna di rumah kami. Kenapa? Karena ini adalah 7-seater dan ini adalah mobil listrik dan ini adalah mobil nyaman. Full reviewnya itu, review udah pernah bikin? Belum pernah bikin full review. Tapi di channel Mobi sudah ada video-video mengenai ini. Bahkan dari China kita pertama kali nyoba mobil ini tuh ada videonya. Itu waktu itu kita beli oleh-oleh, nitip kue. Nah, kue kita beli di Xiamen dan itu kita coba pertama kali Aletra di sana. Akhirnya sudah dijual di Indonesia dan kami adalah customer pertama. Ini adalah serial number 001 yang pertama, ya kan. Ini udah kita bawa jalan-jalan juga ke Bandung bersama keluarga dan sekarang saatnya kita modifikasi mobil ini. Dan modifikasi pertama yang dilakukan itu adalah sebenarnya kaca film. Nah, ini sudah kita pasang kaca film CPF1. Ini adalah CPF1 Black Security. Jadi membuat kacanya itu menjadi lebih kuat juga, security ya. Jadi karena dia kaca film tebal. Ini jadi kaca ini lebih kuat juga. Dan menahan panasnya sangat bagus sekali. Ya, ini speknya. Ini kaca film, rekomendasi untuk Anda semua CPF1. Dan harganya ini sangat reasonable, sangat worth it sekali untuk mobil Anda. Heran motor. Depan ini CPF1 yang clearnya, di kanan kiri dan belakang itu 60% di sini dan 80% di belakang. Jadi yang belakang untuk lebih private gitu, tante mobil jalan-jalan naik ini lebih gelap, nggak kelihatan isinya ke dalam seperti apa. Tapi kalau di depan 60% masih sangat nyaman untuk nyetir. Ngelihat dari dalam keluar tuh enak nih. Masih jelas kelihatan. Kemudian modifikasi selanjutnya yang akan kita lakukan, sebenarnya sudah dilakukan sih, ini sudah selesai. Karena sekarang kita berada di Begja Autotronics, ya, tempat dari Mirai, Asuka, Arc Audio, Momentum, MB Quartz, ScanSpeak, Intersys, Din Audio, Zapco, Noise-Kill. Kita pasang banyak hal di sini, termasuk peredam. Dan peredam yang kita pakai adalah peredam Motomobi. Yes, peredam sendiri. Jadi Motomobi bekerja sama dengan Noise-Kill untuk membuat peredam yang adonannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan penonton Motomobi. Nih, sudah dipasang peredam. Peredam Motomobi itu diklaim oleh Noise-Kill itu bisa meredam 40% suara dari luar. Jadi yang pasti Aletra yang tadinya sudah kedap menjadi lebih kedap lagi. Kaca film udah bagus ngurangin kepanasnya, kemudian ditambah lagi mengurangi panasnya itu dari body ya dengan Noise-Kill Motomobi. Nah, jadi jauh lebih adem mobilnya. Kerja AC lebih ringan. Nah, mobil listrik penting sekali. Kerja AC lebih ringan berarti range-nya bisa jadi lebih jauh ini mobil, range jarak tempuhnya dari baterai 100%. Dan siapapun dari Anda, Mobi yang masang Noise-Kill sebody itu pasti mendapatkan sertifikat resmi. Jadi nanti begitu kita jual mobilnya, kita kasih sertifikatnya. Nih, sudah terpasang Noise-Kill mobilnya, sehingga harganya bisa lebih bagus mobilnya. Nanti nggak sabar, kita abis ini kita jalan, kita rasain perbedaannya sebelum dan setelah. Karena mumpung di Begja Autotronics, kita sekalian pasang audio. Jadi audionya kita improve. Ini, nah Mas Yanto. Nah, ini dia Mas Yanto. Oke, apa kabar Om? Kabar Mas, sehat Mas ya? Sehat terus. Kita nih sering masang audio di Mas Yanto ini karena beliau orangnya humble. Alhamdulillah. Ya kan? Ngerjainnya rapi. Alhamdulillah. Dan ya semua yang terpasang itu pasti terjangkau oleh Anda semua. Amin. Iya kan? Pasti ya. terjangkau. Betul. Makanya. Betul, nah, Om. sekarang kita ini Noise-Kill-nya dulu. Jadi gini Om, mobil ini kita nggak pasangin peredam full keseluruhan, tetapi hanya bagian-bagian yang prioritas saja. Oke. Yang benar-benar bisa membuat mobil ini menjadi kedap di dalam. Ya. Pertama adalah pintu. Nah, pintu ini ibarat tadi yang saya katakan dinding rumah. Jadi pada saat kita sudah pasang peredam, dinding rumah itu sudah menjadi tembok. Sangat kokoh. Ya. Jadi kalau kita ketok, ini sangat tebal. Ya. Jadi pada saat mobil ini jalan di jalan raya dengan kecepatan tinggi, kan itu diterpa angin dari samping pastinya. Nah, karena ini udah kokoh, ini yang membuat kabin jadi kedap. Kedap, benar. Gitu. Ya. Jadi nggak geder-geder. Nah, kemudian satu lagi, bagian ini, bagian yang di atas ban. Oh, ini nih. Iya. Udah dipasang. Ini pasang ya? Iya.
Jadi dinding bagian yang ban kiri kanan belakang ini menjadi satu prioritas banget karena pada saat mobil jalan kemudian ban itu berputar sangat kencang, ini biasanya masuk ke dalamnya itu sangat kuat. Suaranya. Betul. Makanya kita pasangin di sini 2 lapis juga. Ya kan? Kemudian bagian depan itu kita pasangin cuma dari sini sampai ke atas. Kayak gitu. Tentunya nggak pasang di dashboard ya, di firewall nggak, karena kalau pasang di firewall kan harus turun dashboard. Pasang bongkar susah. Nah, selain peredam pintu yang kita pasangin, pintu itu kan ada bagian dalam, ada bagian luar, ada door trimnya. Jadi ini semuanya kita pasang. Bagian dalamnya kita pasangin dengan peredam yang noise kill Motomobi. Bagian luarnya juga sama. Kemudian door trimnya kita pasangin foam akustik Motomobi. Oh, komplit ya? Komplit penuh dengan Motomobi di dalamnya. Betul. Dan satu hal lagi, ini sakti. Karet pintu. Nah, karet pintu ini kita pasangin ini diisi ya? Diisi lagi? Ya, itu kalau orang bilang itu karet cacing seperti itu. Nah, kalau di noise kill itu namanya NK00. Jadi ini cacingnya dimasukin ke dalam ini, full keseluruhan. Jadi pada saat pintu ditutup, mantap. Ini audionya Om. Kita bikin simple aja sebetulnya. Ini bagasi nggak tersentuh sama sekali. Nggak tersentuh. Karena spesialnya mobil ini, bagasinya itu gede ya. Ini walaupun row ketiga dibuka dan ini nyender maksimal ya di row ketiganya ya. Betul, maksimal. Nyender maksimal, dia tuh masih menyisakan ruangan sampai dalam begini nih. Nih, ini dalam. Sehingga ini kita naruh koper kabin, dijejerin tuh bisa. Disejarin gitu ya? Bisa. Betul. Bisa. Lega, sangat lega. Lega dan dalam ininya. Dan dalam. Betul. Bawahnya. Jadi ini salah satu spesialnya si Aletra ini. Nah, untuk audionya kami cuma memasangin dengan satu prosesor DSP amplifier dari Momentum yang 5X. Ini adalah prosesor yang terbaru, DSP amplifier yang terbaru dari Momentum, 12 channel. 12 channel, kemudian built-in amplifiernya 12 channel, dan dia juga ada outputnya. Kalau nanti bisa ditambahkan dengan amplifier yang eksternal, dia juga tersedia 12 channel juga. Kayak gitu. Dan wattnya besar. Per channelnya, amplifier di dalamnya itu 80 watt per channel kali 12 kali 12 gede banget 12 channel. Ini nggak usah pakai power lagi ya Mas? Nggak usah pakai power lagi. Nah, ini mobil kan ada center speakernya. Ada center speaker. Ini spesial mobil ini. Ada center speaker. Center itu Twitter apa full range itu? Sebetulnya dia seperti Twitter tapi dia agak sedikit gede. Nah, kemudian subwoofernya. Ini subwoofernya memakai subwoofer aktif yang Momentum SBM8. Ini subwoofer 8 inch aktif, sudah built-in amplifier, dan ini dia low frekuensinya bagus banget. Walaupun dia 8 in, boxnya kecil tapi low-nya sangat enak. Dalam ya? Sangat dalam. Ini ditaruh mana Mas? Ini ditaruhnya, nah karena di bawah bangku itu dia sempit, kemudian untuk menaruh ini dia mentok, kecuali kalau bangkunya diangkat sedikit. Tapi kan Om nggak mau. Dia harus fleksibel. Harus fleksibel. Karena bangku kirinya itu juga bisa diatur naik turun. Betul. Jadi kita buatin tempat di selonjoran kaki sebelah kiri. Nah, ini. Ini di bawah sini adalah subwoofernya. Ini tadinya mobil ini tuh lega sekali kakinya. Nah, ini sekarang menjadi lebih sempit. Cuma ini makanya lebih sempit tapi masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Cuma makanya nanti kita akan tes dulu, kita pakai dulu, ya. Apakah ini sebenarnya packable apa enggak? Kalau misalnya ternyata ini kurang oke, ini kita bisa migrasi ke belakang. Betul. Nah, terus yang dari tadi Mas Yanto bilang center channel tuh adalah ini. Nah, tuh. Nih. Tuh dia tuh. Ini center channel. Ya, itu 1 in lebih aja. Tapi itu sangat membantu sekali. Ini center channel buat staging ya Mas ya? Buat staging. Sebetulnya pada saat kita tuning dengan prosesor, karena dia ada time element, potongan frekuensi, EQ, kiri kanan segala macam, sebetulnya tidak menggunakan center speaker pun tidak apa-apa. Tapi dengan adanya center speaker makin enak. Ngebantu dia. Ngebantu banget. Pindah-pindahannya. Betul. Terus ini speakernya semua standar. Bawaan mobil kita nggak ganti. Udah bagus ya? Kita dengerin. Oke. Kita dengerin sekarang. Oke.
Ini ada sesuatu yang kita mau edukasikan sama teman-teman Om. Jadi pada saat kita memasang prosesor, kemudian kita kan duduknya tuh kadang-kadang ada di depan. Kemudian kadang-kadang kita itu ada driver. Kita bos duduk di belakang pastinya, kan begitu kan. Tapi pada saat nanti di hari Minggu atau hari libur, driver libur, kita kan harus bawa mobil sendiri. Nah, makanya kami pasangin controller. Controller dari DSP. Controllernya kita buatin di situ tuh. Nah, di atas itu ya. Betul, di atas ini. Nah, itu dia controllernya. Jadi sangat unik, apik begitu. Kenapa saya harus dipasangin di atas itu? Karena kita sangat mudah mengoperasikannya. Karena kita membuat ada 6 memori di dalamnya. 6 memori? 6 memori. Banyak juga. Betul. Jadi duduk di depan kanan, itu nanti tinggal klik yang memori 1 seperti itu. 1, 2 kanan. Kemudian kiri kita nggak buatin, ya kan, karena kita lebih banyak duduknya di sini atau di belakang. Nah, kemudian yang duduk di sebelah kiri belakang tengah sini, ini kursi bos ini, ya kan, ini memorinya 34. 34. Kalau kita duduknya di sini, memorinya 56. 56. Betul. Jadi kalau kita naik mobil yang kayak S-Class itu tuh, ya kan, itu juga mereka ada memorinya. Iya, jadi ini urusan staging nih sebenarnya. Betul. Jadi apa istilahnya? Time alignment ya. Betul. Jadi kita pas lagi duduk, misalnya nih duduk sini, kita pengen suaranya tuh datangnya dari mana? Ketika itu nggak di setel, itu porak-poranda berantakan tuh datangnya dari mana-mana. Begitu udah di setel, kita bisa. Kalau ini seakan-akan suaranya di mana, Mas? Tetap di depan. Tetap di depan. Suaranya tengah. Betul, tengah, tapi semuanya ngisi. Ini lagu free copyright. Nggak free sih, kita udah bayar. Ini enak banget loh, di belakang sini nih suaranya tuh persis di depan sana tengah. Betul. Cuma pertanyaan ini, dan suaranya semuanya jelas ya. Nada tingginya jelas, midnya jelas, bassnya dalam. Betul. Padahal subwoofer aktif ya. Padahal subwoofer aktif dan kita masih bisa ngobrol di depan dan di belakang dengan volume suara segini. Coba kita cari lagu yang lebih dinamis. Wow, bassnya dalam banget. Nah, ini alat dia bisa buat ngecilin subwoofer ya, Mas ya? Bisa. Tekan lama. Nah, ini dipindah jadi subwoofer, putar. Iya. Kecil deh tuh. Tekan lagi. Tekan lama lagi, Tekan lama lagi. S jadi S, nah, ini jadi volumenya. Ini Aletra punya satu kelemahan, yaitu nggak ada tombol atau puter-puteran volume di depan. Jadi ini dengan adanya ini kita jadi punya knob volume. Asik banget. Jadi mewah ya. Iya. Jadi Klasik punya knob volume. Itu, nah untuk ngubah posisi gimana? Ini kan saya tadi, ini kan setelan di depan, di kiri belakang nih. Betul. Ini Om, pencet yang tanda panah yang melingkar itu. Ini? Ya, pencet lama. Mundur. Pencet lama. Oke, perhatikan PR-nya ini tuh PR3. Ya. Puter volumenya ke jadi nomor 1 atau 2. 1. Ya. Terus klik ini? Ya. Nah, tuh dia. Oke, depan sekarang. Bassnya jadi lebih kenceng lagi loh. Ya, ini bassnya kegedean. Jadi dari sini di. Ntar, cari lagu yang sesuai aja. Enak loh. Enak banget ini. Ini harusnya Aletra ya. Aletra tuh punya paket audio gitu ya. Betul. Hah? Iya, pasang di Marsianto. Ini enak banget ini. Enak banget suaranya. Tapi nyari vokal nih, mana vokal? Nah. Enak, dah. Enak deh, bener deh. Apalagi duduk coba di nanti belakang. bilang ke Aletra, paketin aja tuh. Paketin aja kita ya. Ayo kita bikin lah. Enak banget. Iya. Kalau ke Aletra kita bukan 25 juta aja Om. Banyak kali untungnya. Enak. Nggak cuma nih penempatan subwoofer nih, kita coba dulu ya. Apakah udah pas apa enggak nih? Betul. Oke. Nah ini kita juga ada pasang Blackview. Itu Blackview. Nah, Blackview. Ini dashcam. Dia dashcam kameranya itu ada 3 ke depan, ke dalam, karena ini bawa anak-anak nih. Jadi kalau saya ngomong begini ketahuan ya? Dari tadi kita ngomong direkam sama Blackview. Iya. Dan bisa dilihat Betul, anytime, dimanapun kalau kita langganan cloudnya. Terus belakang juga direkam. Jadi
Ini ada kamera depan, belakang, dan kamera dalam. Ini kan bawa anak-anak, Mas. Oh iya. Ini kan pakai driver, ya kan. Iya. Jadi kita tahu apa saja yang terjadi. Iya. Itu memang butuh banget sekarang. Butuh banget. Betul. Apalagi mobil yang bawa anak-anak. Iya. Makanya ini nih, biasanya kan dashcam itu ngerekamnya kan di bodinya nih. Iya. Ya kan? Kita bisa tinggal cabut kabelnya. Iya. Terus hilang deh. Ya kan? Iya. Kalau ini dia tuh di VR-nya ngumpet, Mas. Nggak tahu di mana. Di mobil ini. Dia ngumpet ya? Ngumpet, jadi nggak bisa kita tahu matiin, ngeformat apa, ya nih, nggak bisa kan? Nggak bisa di format gitu, pencet format gitu nggak bisa. Di VR-nya ada kuncinya juga, Pak. Ada kunci ya di VR-nya. Jadi harus dibuka dulu kuncinya, baru kita bisa nyabut, bisa ngambil memori. Nggak bisa gitu. sembarangan. Repot deh pokoknya. Iya. Dibikin repot. Nah ini ada tombol tuh panic button-nya. Jadi kalau ini tombol misalnya, apa nih, Om? Ini buat tombol panic button-nya. Kalau misalnya ini kita tempel di mana? Gitu Kenapa? Pencet. Iya. Nah ini juga untuk apa? Sinkron ke handphone juga kita pakai pencetan. Jadi begitu ini. dia pencet sini, kemudian dia akan mengirim ke handphone sana, kemudian kita bisa ini tahu. bukan mengirim, dia filenya itu ke aman, nggak kemakan, ke kunci. Oke. Jadi dia nge-record ya. Dia kan nge-record terus, cuma rekamannya aman. Ya. Tapi anyway, ini bisa langsung lihat handphone, dan kalau kita langganan cloud-nya juga kita bisa langsung live ngelihat langsung. Oh, bisa langsung live. Live. Okay. Kita dimanapun, mobil lagi ngapain, isinya ada siapa aja, kita bisa lihat langsung. Oh. Gitu. Ini aman banget untuk mobil. Kalau mobil kita sayang keluarga, kita bawa keluarga mobil ini, yang nyetirin orang lain, ya ini penting. Kita coba jalan dulu. Kita jalan pulang. Sekarang ini nyaman apa enggak? Kita tes. Sekalian kita tes seberapa kedap. Yes. Ya, pas lagi di tol naik mobil ini. Betul. Ya. Mas. Ya. Peredam otomobil udah dipasang ke mobilnya siapa aja? Waduh, nggak kehitung. Nggak kehitung. Yang penting Om Fitra udah masang belum? Udah. Itu yang penting. Dia harus ngerasain. Kemarin kan mobilnya ke sini tuh. Kita pasangin peredamnya Om otomobil. Ya kan? Dia marah-marah. Kesel banget dia bilang. Aku mau gosok aja nih katanya. Oke. Ridwan udah pasang belum? Udah. Baru kemarin Ridwan. Puas rasanya puas. Betul kan. Nah, Om Fitra sama Ridwan juga udah pasang. Anda masa belum pasang mobilnya? Ntar lagi Arif Muhammad tuh. Arif yang pasang juga ya? Betul. Oke, ya Mas, pamit dulu. Terima kasih banyak. Thank you. Urusan tagihan sama yang ngendutin ya? Oh, no, jangan sampai begini no. Oke. Ini di jalan macet, tapi seperti biasa jalan macet Jakarta ini daerah Cengkareng ya kan. Banyak motor kanan kiri lewat. Ini jauh berkurang emang suara dari luar. Emang bawaan mobil ini sih emang kedap gitu ya. Cuma dikasih begini jadi jauh lebih kedap lagi. Tuh ada motor yang knalpotnya begitu, 2 tak. Tuh motor itu pakai knalpotan. Kedengeran suaranya cuma jauh lebih kedap. Ini mikrofon open ya. Jadi dari kamera tuh langsung kebuka. Luar biasa. Ini katanya masang kalau pintu doang tuh 5 jutaan. Pintu doang pengaruh. Ini kita cuma sebenarnya pintu sama bagian belakangnya yang paling pengaruh besar nih pintu nih sekarang nih. Sebenarnya kalau misalnya atap kita bukan kaca, kita pasangin di plafon juga, cuma berhubung atap kita kaca, udah cukup lah. Nah, sekarang kita coba gimana road noise-nya kalau di tol. Oke, sudah di tol nih, kita udah dengerin suara road noise-nya. Di jalan beton masih kedengaran suara road noise-nya, di jalan aspal juga masih sedikit kedengaran suara road noise-nya. Memang tidak bisa dihilangkan 100%, tapi definitely ini sudah berkurang dari sebelumnya road noise-nya. Nah, si Aletra sebenarnya ngasih ban bagus nih, kita ban untuk EV. Memang cocok sekali ban untuk EV. Kenapa? Karena ini mobil EV. Kenapa EV itu butuh ban EV? Karena ban EV itu rolling resistance-nya rendah dan road noise-nya juga rendah. Kenapa dibutuhkan road noise rendah? Kalau rolling resistance kan jelas tuh untuk kehematan. Kenapa mesti road noise-nya lebih rendah daripada ban biasa? Karena EV itu tidak ada suara mesinnya. Jadi yang kita dengar tuh murni suara ban aja, nggak ada suara mesin. Lagi kecepatan tinggi, gitu. Nggak ada gangguan suara itu. Ini murni suara dari luar dan suara dari ban. Makanya ini kita sekarang nih yang kita dengar hanya suara dari ban, tidak suara dari kanan kiri luar mobil sebelah apa itu teredam dengan baik. Nah, suara dari ban memang tidak 100% teredam karena
yang kita pasang itu kan peredamnya nggak sampai ke depan-depan nih, ke firewall gitu kan enggak, dan yang belakang juga hanya sebagian aja, jadi memang masih tembus-tembus dikit suara road noise-nya. Nah, modifikasi selanjutnya itu adalah pada penampilan, masih berkaitan dengan ban karena kita akan ganti velg. Kita ganti velgnya, tapi tidak mengganti bannya. Jadi yang kita cari adalah velg 18 inch. Aletra ngasih 18 inch, ini cukup besar. Kita ganti velgnya aja. Kita lihat penampilannya seperti apa. Mesti ke toko ban. Nah, sekarang kita berada di Mega Arvia. Ini ada beberapa pilihan velg untuk Aletra kita. Ini ada 8, 9, 10, 11 pilihan velg. Dari yang warna hitam, ada yang warna ini kayak gunmetal. Ini warnanya katanya unik nih. Si Lenso ini warnanya dia kontrasnya tuh bisa sampai hitam gelap, bisa sampai terang banget gitu. Ini ada Lenso, ada Rotiform. Kan nanti mobilnya itu akan diganti warna. Jadi ini agak bingung nih, mau memutuskan velg yang warna apa. Memang harusnya kalau ganti warna target kita nantinya, warnanya tuh sebaiknya warna hitam velgnya. Yaudah, kalau gitu kita coba colok. Tuh udah siap angkat Aletra kita. Om, sini loh, ini masuk frame dulu ya. Ini ada velg apa aja, Lenso sama Rotiform kan? Lenso Rotiform, betul Om. Cuma memang problemnya ini lebarnya semuanya 8,5 ya? Ya, sebenarnya 8,5. Kalau standarnya si Aletra, kalau kita cek sih 7,5 ya. Kita cek di internet. Apa spesialnya yang Lenso nih Om? Yang Lenso ini spesialnya hampir semuanya dia ini udah flow form. Flow form itu apa sih? Jadi flow form itu proses produksi velgnya. Jadi velgnya itu yang pertama dibuat itu dia casting ininya aja nih. Jadi bagian ini yang di casting. Cuman belakang ini nggak di casting. Jadi ibarat kayak keramik itu nanti ditarik keluar sambil diputar sambil ditarik keluar gitu. Oke, untuk rimnya. Iya, jadi efeknya apa? Efeknya pertama, jadi untuk si bagian velgnya ini jadi udah dipastikan bulat, pasti bulat. Emang bisa oval atau trapesium jajaran ginjang? Kalau mungkin bisa aja Om, kalau kayak casting, jadi dipastikan bulat. Yang kedua Om, enteng Om. Untuk ukuran 18 enteng. Waduh. Enteng kan iya. Untuk ukuran 18 dia enteng. Oh itu ya, platform tuh itu ya. Platform begitu. Ya. Iya, dan juga yang pasti dia kuat. Kalau yang Rotiform, platform juga. Nah, Rotiform untuk yang di belakang ini nih, 3 ini nih, dia akhirnya ikutan nih. Pakai platform juga. Platform juga untuk si Rotiform yang 3 ini. Yang 3 tuh ini. Biru ini sama yang ini. Iya. Sekarang kita mau nyoba, setidaknya kita coba colok berapa biji? Ya boleh, terserah Om. 3-4 mungkin boleh. Ya. Oke, kita coba colok ini. Oke, ini. Kita coba colok. Tadi pilihan Rian yang mana? Paling pojok. Paling pojok itu. Oke, Lenso, Climax. Nova pilih yang mana tadi? Ini nih, kedua dari kiri. Oke, Eurospeed. Ya. Nah, ini nggak mau colok? Colok juga. Ini klasiknya Rotiform nih. Klasik Rotiform ini? Iya, ini udah kayak apa ya, yang memang udah lama banget dan masih bagus-bagus aja. Oke. Yaudah, kita coba tuh 4 biji ditempel di satu sisi satu. Boleh. Gak usah dipasang ban dulu. Oke, ini problemnya lebarnya selisih nih. Lebarnya selisih, jadi nggak tahu mesti ganti ban apa enggak. Iya, kita cek dulu. Narik nggak ban itu tuh 225 lebar cuma? Mungkin narik sedikit ya. Nanti kita coba deh cariin juga sekalian ukuran yang pas bannya gimana. Tapi ada satu problem ya, kita nggak bisa membayangkan velg itu terpasang pada mobil warna ini. Warna ini akan berubah. Ya, kita akan ganti warnanya. Sekarang, nah makanya nyocokinnya dengan warna yang mana? Iya, kita mau ganti warna arahnya ke silver gitu. Ya, ini abu-abu ke silver kan cocok. Oke. Gitu, sekarang kita kasih desain yang cocok, bukan warna yang cocok. Ya, oke, kita coba. Meanwhile, ya, ini flag belum dibolongin. Yang ini belum dibolongin. Jadi memang bisa pesen nih. Mau PCD berapa? Bisa. Jadi kadang-kadang kita juga ada stok yang memang blank. Iya. Wah, keren. Nanti tinggal mau PCD berapa tinggal dibolongin? Iya, tinggal dibolongin. Ah, keren. Mega Arvia. Ini masih blank. Kita ganti ini aja, center lock. Nah, itu benar. Ganti center lock aja.
ini ada yang udah bolong. Ini ada yang udah bolong yang 114 nih, ini masih maksa nih 112 nih. Ah, lagi kosong. Nih. Ini sih oke. Gimana? Coba yang lain lagi. Ini agak keramaian nggak sih? Iya. Ini keramaian ini. Ini? Ya itu tadi. Kenapa ya velg 18 tuh jadi berasa kecil banget di mobil-mobil sekarang tuh. Spakbor udah gede-gede. Kecil banget rasanya 18. Iya, bannya tebel, cuma kayak kecil gitu. Ini enggak ya? Kayak lambu. Ini. Iya. Yaudah, coba colok yang ini. Oke, setelah banyak pertimbangan, akhirnya diputuskan kita pasang yang ini. Rotiform, apa namanya? Rotiform apa? LTNJ. Ya, nih. Bannya kita tetap pakai ban bawaan mobil ini karena dia udah ada, ini kan ban EV, tulisan EV. Ya, biar nggak usah berubah-ubah. Walaupun sebenarnya agak narik sedikit, cuma ternyata ini kan dipasang ban yang sama nih sama itu, ukuran yang sama, nggak terlalu kelihatan narik juga, jadi ya oke. Jadi kita pasang ini dengan ban bawaan mobil ini. Oke. Ini langsung B-roll kondisi selesainya kayak gimana karena kami mau ada meeting dulu. Rian ditinggal di sini untuk B-rollnya. Jadi kita tutup videonya sekarang, masih ada lanjutannya. Modifikasi mobil ini untuk kita cat bodinya dan kemudian kita jalan-jalan nggak tahu kemana. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan semuanya. Males ngomongin semuanya karena jangan ditutup dulu videonya. Lihat hasilnya seperti apa. Kayak gini, keren sekali.